لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. وحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Azhar yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Al-Azhar yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam sebuah kegiatan yang mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat kita semua. Dan ini adalah kajian Asbabun Nuzul yang pertama setelah Idul Fitri kemarin. Bapak-Ibu sekalian, saya perlu mengingatkan satu hal terkait dengan kajian ini, bahwa Asbabun Nuzul atau sebab turunnya ayat itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui konteks ayat itu. Jadi ayat itu arahnya kemana, ya, itu akan sangat ditentukan oleh sebab turunnya ayat itu. Nah, sehingga ketika kita membaca sebuah ayat itu akan lebih luas cara kita memandangnya manakala kita tahu tentang sebab turunnya ayat itu seperti apa. Termasuk ketika saya mengirim WA balasan kepada Ustadz Wito, itu saya mengambil judul jangan mengambil yang bukan miliknya. Itu saya belum membaca ayat itu, cuma saya kira-kira saja ayat itu seperti itu kira-kira gitu. Tapi setelah saya, karena waktu beliau saya mengirim itu pas saya di mobil waktu itu, pas saya di pesawat, mau naik pesawat dari Jakarta, itu saya langsung WA beliau jangan mengambil yang bukan miliknya. Begitu saya nyampe rumah, saya cek di kitab, ya ternyata inilah judulnya yang benar gitu. Artinya bahwa isi ayat itu terkait dengan perampasan hak sebetulnya, ya, perampasan hak yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Ketika kita sudah memahami asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu, kita jadi tahu ayat itu arahnya kemana. Dan kalau kita lihat semua ayat yang ada asbabun nuzulnya itu sebagian besar adalah ayat tentang hukum. Sekali lagi, sebagian besar adalah ayat tentang hukum. Satu. Yang kedua, semua sebab turunnya ayat itu sebagian besarnya itu terkait dengan fase-fase atau tahapan-tahapan dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sebagian besarnya begitu. Itu sebabnya kenapa memahami sirah Nabi itu penting, karena sirah Nabi itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari peristiwa-peristiwa yang menjadikan sebab turunnya sebuah ayat begitu. Makanya ketika misalnya ini, ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsh, ya, pernikahan itu menjadi sebab turunnya ayat yang ke-36, 36 dari surat Al-Ahzab misalnya gitu ya. Dan ada masih banyak lagi, termasuk peristiwa-peristiwa peperangan yang dialami oleh beliau. Nah, termasuk yang terkait dengan ayat yang mau kita bahas pada kesempatan ini. Jadi cara kita memahami ayat itu salah satunya adalah kita mengetahui sebab turunnya ayat itu. Nah, Bapak sekalian, pada kesempatan ini kita sampai kepada ayat yang ke 188, ya ini keliru ya, 188 dari surat Al-Baqarah, ya, dimana di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan
janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada pengadilan, kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan cara berbuat dosa, sementara kalian atau padahal kalian mengetahuinya. Nah, sekalian, yang terbersit dalam benak saya waktu itu ketika mengirim WA ke Ustadz Suwito, ini persoalan orang mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ayat ini sekalian itu terkait dengan persoalan mendasar di dalam urusan harta kekayaan. Yaitu persoalan apa? Persoalan akad. Ya, persoalan akad. Jadi hal yang mendasar di dalam sirkulasi harta kekayaan seorang mukmin itu pasti tidak terlepas dari yang namanya akad. Ya, akad ya. Ya, nah, akad itu ada dua. Ada akad yang benar dan akad yang batil. Ya. Akad yang benar itu juga terdiri dari dua hal. Yang pertama, akad yang benar itu dari jenisnya. Dari jenisnya. Jadi misalnya jual beli, itu akad yang benar, itu ya, jual beli itu akad yang benar. Dan yang kedua dari sisi tata caranya. Apa tata caranya? Tata caranya saling ridho, saling rela antara kedua belah pihak. Makanya ada ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antaradhin minkum. Jadi akad yang benar itu yang pertama dari jenisnya, dan yang kedua dari sisi tata caranya. Jenisnya adalah yang diakadkan itu bukan komoditas yang haram, ya kira-kira begitu, dibenarkan oleh syariat. Nah, sementara ya dari sisi teknis dan tata caranya itu adalah saling rela di antara kedua belah pihak, karena akad itu pasti melibatkan dua orang atau lebih, ya kan? Nggak ada orang itu bisa akad dengan dirinya sendiri, ya. Aku tak tuku nang awakku dewe, itu enggak, ya. Aku tak tuku nang awakku dewe, itu enggak bisa, gitu ya. Nah, itu akad yang benar. Ada yang kedua itu akad yang batil, ya. Akad yang batil. Bapak sekalian, pada dasarnya mengambil harta orang lain itu dibenarkan dengan berbagai macam caranya, ya kan? Zakat itu kan kita mengambil harta orang lain. Seorang amil zakat misalnya datang kepada muzaki, kan mengambil zakat dia, itu dibenarkan ketika yang bersangkutan rela, akan begitu. Begitu pula infak dan sedekah dan seterusnya. Nah, akad yang batil itu juga sama dengan yang pertama tadi. Pertama-tama adalah terkait dengan jenisnya, ya, jenis dari akad itu. Misalnya akad riba, ya kan, itu haram dari awal. Itu akad prostitusi, itu kan akad juga, ya kan. Misalnya ada orang kepingin berzina, naudzubillah, ya, dengan orang itu kan dengan kesepakatan kan, kon tak bayar piro dan seterusnya kan. Itu akad juga, jenisnya haram, yaitu akad prostitusi, nah, gitu kan. Atau akad yang lain, ya, yang terkait dengan harta, itu. Jadi jenis-jenisnya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang ada akad yang sekarang lagi ramai sekarang ini sekalian, itu ada akad yang menjadikan banyak orang tersiksa karena itu, gitu ya. Yaitu akad yang disebut dengan investasi bodong atau ponzi. Rame kan itu, gitu ya, itu rame. Makanya di kalangan MUI sendiri itu kan sudah mengeluarkan pernyataan cukup keras terkait dengan masalah itu. Itu dari jenisnya. Dari tata caranya akad itu disebut batil, ya kan, itu ketika ada ketidakrelaan di antara kedua belah pihak. Dalam Islam pencurian itu disebut akad karena dia mengambil hak orang lain, tapi kan yang diambil tidak rela, ya kan? Tidak dibenarkan, itu ya, tidak
tidak dibenarkan, dan begitu seterusnya yang lain Bapak sekalian. Nah, ayat ini Bapak sekalian itu terkait dengan dua hal penting, di mana keduanya ini nanti akan terkait atau sering kita lakukan, kira-kira begitu. Maaf, sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama masalah utang piutang, ini asbabun nuzulnya ya, dan yang kedua terkait dengan masalah tanah atau agraria yang sering kita dengarkan selama ini. Dan kalau kita lihat di antara kasus kriminal yang banyak terjadi di negeri kita ini, itu adalah masalah tanah. Apakah melibatkan saudara dengan saudara, melibatkan orang dengan orang lain, dan seterusnya. Maka kasus-kasus tanah itu akan sangat banyak. Apalagi naudzubillah kalau oknum pejabat ini tanahnya itu nakal, dia bisa menerbitkan 2 sertifikat dan seterusnya, ya kan, yang akhirnya kemudian terjadi banyak persoalan terkait dengan itu. Baik, kita lihat ayat ini. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil itsm wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dan jangan kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahuinya. Kita lihat asbabun nuzulnya di sini. Yang pertama, sekalian, ini terkait dengan masalah utang piutang. Kita lihat sederhana sekali ya peristiwanya itu. Nah, ini kebetulan disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ya, tafsir Al-Qur'anil Azim gitu. Qala Ali bin Abi Thalhah wa an Ibni Abbas. Jadi Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, hadza fir rajuli yakunu alaihi malun wa laisa alaihi fihi bayyinatun. Ini ayat ini maksudnya itu terkait dengan seorang laki-laki yang mempunyai hutang. Jadi ada seorang laki-laki yang memiliki hutang ya, kemudian walaisa alaihi fihi bayyinatun, sementara yang diutangi itu tidak memiliki bukti ya, tidak memiliki bukti. Ampun sekalian, kalau ada orang ingin nakal ya kan, ingin nakal, itu kan nggak mungkin yang berhutang itu punya bukti. Kalau pengen nakal, justru kepengen agar bukti itu tidak ada sehingga dia bisa mempermainkan hutang itu. Nah, dalam kasus ini ada orang punya hutang, sementara yang diutangi itu buktinya hilang, gitu kira-kira ya. Makanya orang akan bilang, ini buktinya aku hutang sampean, ini buktinya gitu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu persoalan yang terkait dengan moneter atau utang piutang ini itu mendapatkan porsi pembahasan yang sangat luas ya. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran bukan ayat tentang sholat. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan terkait dengan haji. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan terkait dengan puasa. Ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu terkait dengan utang piutang, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-282 ya kan. Itu paling panjang, 1 halaman penuh kalau di mushaf Madinah itu ya kan. Itu semua bagaimana tata caranya utang, bagaimana orang harus mencatat, bagaimana harus ada saksi dan seterusnya, yang itu kan jarang kita lakukan ya kan. Makanya ketika kemudian dalam proses utang piutang itu tidak ada bukti, sing seneng sapa? Sing seneng sing utang ya kan. Masa sih aku diutang sampean gitu kan, lu ya sama utang aku dibuktiin kan gitu kan. Nah, ini kasusnya gitu ya. Hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini terkait dengan seseorang yang punya utang, walaisa alaihi fihi bayyinatun ya, sementara yang diutangi itu tidak punya bukti. Fayajhadul mal, maka yang utang tadi mengingkari itu. Jadi mengingkari utangnya, wa yukhasimu ilal hukam, dan dia membawa perkara itu kepada pengadilan. Jadi kira-kira yang diutangi itu nagih gitu. Le sampean lah utang aku. Ya, nang sampean bayari wis waktune bayar. Lu kapan aku utang sampean? Ndi buktine? Oke, ayo nang pengadilan. Ah gitu. Nah, ketika di pengadilan kan mesti butuh bukti.
ya kan? Jadi pengadilan yang benar butuh bukti, dan dia akan memutuskan dengan bukti itu. Ya, kita masih ingat kan ketika Ali bin Abi Thalib mengaku bahwa baju besi itu punya dia. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu ketika menikah, ya, itu maharnya itu baju besi. Dan baju besi ini biasa dipakai untuk perang. Ya, dan itulah yang beliau pakai ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar gitu ya, Ali bin Abi Thalib ini gitu. Dan itu adalah pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak sekalian, saya tidak tahu persis itu bagaimana caranya Rasulullah itu ya ketika mencari menantu. Ya, jadi calon menantunya itu ditakwim, diuji. Caranya apa? Suruh perang tanding gitu. Makanya dalam perang Badar itu, kalau kita lihat kan ada sebelum perang itu berlangsung, itu orang Quraisy kan minta perang tanding 1 lawan 1 itu ya, 1 lawan 1 ya. Akhirnya majulah 3 orang Ansor, tapi Abu Jahal nggak mau ya. Jangan, ketiganya itu Muhammad, cari dari keluargamu. Bayangkan ini ya, jadi cari dari keluargamu, artinya Nabi Muhammad Abu Jahal pengen yang perang tanding itu adalah dari keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu tunjuklah 3 orang itu, 1 paman beliau dan 2 diantaranya adalah sepupu beliau. Paman beliau adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian sepupu beliau adalah Rabi'ah bin Al-Harith dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib waktu itu masih bujang gitu ya. Ya. Kemudian 3 ini perang tanding itu. Si Hamzah menang dalam perang tanding itu, Ali menang dalam perang tanding itu, Rabi'ah bin Al-Harith ini terluka sampai akhirnya meninggal. Nah, ketika pembagian ghanimah, ya, Ali bin Abi Thalib nggak dikasih duit, nggak dikasih harta rampasan perang, tapi dikasih baju besi. Nah, itulah yang dipakai. Makanya ketika beliau melamar Fatimah kepada Rasulullah SAW, ya kan, si Rasulullah bertanya, kon duwe opo, kira-kira begitu, mahar musim kon kayak no anakku engko opo gitu. Terus Ali mengatakan, waduh saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah gitu. Lah kamu kemarin kan saya kasih baju besi itu. Akhirnya baju besi itu yang dia pakai. Suatu ketika baju besi ini dicuri oleh orang Yahudi itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ya tentu karena itu punya beliau ingin mengambil baju itu. Dibawalah ke pengadilan. Pengadilan tanya, wahai Ali, gitu kan, mana buktinya bahwa baju besi itu milikmu? Ali gak punya bukti, dan karena itu Ali menyerah. Tapi gara-gara itu Yahudi ini masuk Islam. Lihatlah bagaimana Islam itu, ya kan, benar-benar berdasar kepada bukti, padahal itu jelas-jelas milik Ali bin Abi Thalib. Ya, nah itu maksudnya. Jadi hakim itu atau pengadilan itu akan melakukan putusannya, ya, hakim yang baik ini sesuai dengan buktinya gitu. Nah gitu ya sekalian. Jadi fayajhatul mal, maka yang punya utang ini mengingkari utangnya dan kemudian membawa persoalan itu kepada hakim, kepada pengadilan. Intinya, Pak Hakim, ya, saya itu nggak punya hutang, buktinya mana? Dia tolong dicari buktinya, dia nggak punya hutang. Wa huwa ya'rifu annal haqqo alaihi, padahal yang punya utang ini tahu bahwa kebenaran itu ada di pihak orang yang diutangi itu, ya kan? Kebenaran itu ada di pihak orang yang diutangi itu. Wa huwa ya'lamu annahu athimun akilun haramin, gitu ya. Sementara dia sendiri tahu bahwa dia itu berdosa dan memakan yang haram, maksudnya bahwa dia itu yang punya utang itu. Nah, turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Artinya Bapak Ibu sekalian, dalam muamalah maliyah, ya, itu sangat-sangat terkait dengan integritas orang itu, attitude orang itu, kepribadian orang itu. Kenapa? Karena persoalan bukti-bukti itu bisa dipermainkan. Bayangkan misalnya sudah ada tanda tangan, tapi kemudian hilang, ya kan? Kemudian hilang, kan akhirnya apa? Mempertaruhkan kepercayaan trust antara satu dengan yang lain. Lihat bagaimana cara Islam itu melindungi hak milik seseorang dari diambil oleh orang lain. Nah, kira-kira begitu. Nah, nun sewu, mohon maaf ya, barangkali ini juga yang banyak terjadi di sekitar kita.
kita itu kalau utang kan sering ngelali gitu ya, sering ngelali ya, bahkan kita sering kali ketika sudah waktunya membayar ya, terus kita belum bisa membayar, kan kita nggak mau ketemu dengan orang yang kita utangi itu kan ya, di WA gak dibales, di telepon gak diangkat, kan begitu rata-rata ya. Mudah-mudahan bukan termasuk kita, tapi ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya saya ulang sekali lagi, kenapa masalah utang piutang itu dibahas demikian luas, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya di ayat paling panjang di dalam Al-Quran, bahkan ditambah lagi di ayat berikutnya, mulai 282 dan 283 dari surat Al-Baqarah itu ya, jadi satu halaman penuh itu membahas masalah utang piutang. Dan di akhir ayat itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Itu kan maknanya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan utang piutang. Karena kecenderungan hawa nafsu manusia ketika utang itu nggak mau membayar ya, sebagaimana orang berjanji. Kecenderungan orang itu ketika dikuasai hawa nafsunya itu tidak mau menepati janjinya itu ya kan, makanya sangat gampang utang itu kan. Dan ketika kita mengatakannya kan juga gampang, aku utang saya 1 juta, kapan nyauri? Saulan. Ketika dia bilang saulan, itu dia juga nggak tahu nanti bulan depan tuh dia dapat uang itu atau tidak kan. Pokoknya yang penting dia iso janji kan gitu, karena dengan janji itulah orang yang diutangi itu akan percaya kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian, nun sewu, mohon maaf, kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, beristighfar, taubat kepada Allah, insya Allah Allah akan melihat taubat kita. Tapi kalau untuk urusan ini nggak bisa kita selesaikan dengan sholat, nggak bisa kita selesaikan dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita selesaikan dengan orang yang kita utangi itu. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana bahayanya utang piutang ketika orang itu tidak bisa menepati utangnya. Nah, itu sebab turunnya ayat yang pertama. Jadi masalah yang terkait dengan utang piutang, ayat tadi itu. Jadi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm ya, itu terkait dengan utang piutang. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut. Yang kedua sekalian ya, ini juga banyak terjadi di kita ini ya, ini juga banyak terjadi di kita. Saya bacakan, akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubair mursalan anna Abdan bin Ashwa al-Hadrami wa Mru'ul Qais bin Abis ikhtasama fi ardin ya. Jadi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa ada dua orang itu namanya Abdan bin Ashwa al-Hadrami dan Imru'ul Qais begitu bin Abis. Keduanya ini bersengketa terkait dengan tanah ya, bersengketa terkait dengan tanah. Walam takun bayinatun, dan tidak ada bukti di dua-duanya, ini tidak ada bukti gitu ya, di dua-duanya tidak ada bukti. Ketika tidak ada bukti itu ya, apa gantinya? Sumpah itu kan ya. Maka fakakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an yahlifa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka supaya dengan cara Imru'ul Qais ini bersumpah itu. Jadi fakakama Rasulullah SAW bi an yahlifa Imru'ul Qais gitu. Jadi maka Rasulullah SAW menghukumi ya perdebatan itu kira-kira seperti itu dengan cara Imru'ul Qais ini disuruh bersumpah ya, fahamma bihi ya, maka Imru'ul Qais mau, iya saya akan bersumpah, kira-kira begitu, saya akan bersumpah. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi
wa aimanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah gitu. Oh, takut ini Imrul Qais ini. Ya. Fartada'a anil yamin, maka dia kemudian nggak mau bersumpah. Ya, wasallamal ardo, dan kemudian dia menyerahkan tanah itu kepada lawannya, kira-kira gitu, kepada Abdan bin Asywa tadi. Fanazalat, maka turunlah ayat itu. Bapak Ibu sekalian, inilah yang pernah saya sampaikan waktu kultum di masjid yang kita cintai ini, ketika saya menjelaskan ayat yang ke-72 dari surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ya kan? Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, ciri ibadur rahman itu adalah walladzina la yashhaduna zur, ya, wa idza marru bil lahwi marru kirama. Jadi ciri orang-orang yang merupakan karakter ibadur rahman yaitu orang yang tidak pernah bersaksi, ya, dengan saksi palsu. Kita lihat dalam dunia pengadilan kita, sebelum dia menjadi saksi pasti disumpah, ya kan? Sing Islam Quran di atas kepalanya, ya kan? Yang non muslim ya sesuai dengan kitabnya, disumpah. Itu kan maksudnya bahwa Anda ini sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ojo pisan-pisan goro, kan begitu. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika zaman kita ini sudah rusak, atau maaf, ketika orang itu sudah rusak, sumpah itu bisa diperjualbelikan, ya kan? Sumpah itu bisa diperjualbelikan, bahkan ada harganya, ya. Orang disuruh mengingkari sesuatu yang dia yakini kebenarannya, itu bisa, ya kan? Dan betapa banyak naudzubillah min dzalik kasus-kasus kekeliruan di dalam pengadilan itu karena saksi yang salah di dalam memberikan kesaksian. Nah, apalagi ini terkait dengan sesuatu yang paling banyak terjadi di sekitar kita itu. Masalah apa? Masalah tanah. Ya, masalah tanah. Bapak Ibu sekalian, non sewu, mohon maaf itu ya. Barangkali ini juga bagian dari persoalan kita semuanya itu. Seringkali kan kita jumpai orang-orang itu wis ngerti nek iku dudu HE tentang tanah itu, kon berusaha mati-matian memperjuangkannya, iya kan? Berusaha mati-matian memperjuangkannya, padahal orang itu juga ngerti agama, ya. Orang itu tahu tentang persoalan hak milik, ya. Tapi apa? Tapi kadang-kadang entah persoalan gengsi, ngosok aku kalah, ya kan? Padahal aku luwe pinter, padahal aku luwe kiai, padahal dan seterusnya, ya. Sehingga banyak kita jumpai, coba lihat itu persoalan tanah. Dan biasanya kalau di sekitar keluarga, persoalan tanah itu diawali dengan persoalan pembagian warisan, ya kan? Iku dekku, aku tinggoni mak, ya, mak nonggoni omahku, kudune aku oleh luwe akeh, bla 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 dan seterusnya. Makanya terus terang ketika ada orang konsultasi gitu ya, saya tentang masalah warisan, saya tanya dulu, sampean gelem ta, ya, dihukumi warisan ini dengan surat An-Nisa, 2 ayat panjang yang terkait dengan harta waris. Nek gelem, ayo diterusno. Nek gak gelem, ya sudah, saya nggak mau melanjutkannya. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat itu sampean pasti tidak suka dengan ayat itu. Misalnya, ya, seorang laki-laki itu bagiannya adalah 2 kali bagian anak perempuan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, gitu, ya. Tapi kan kemudian muncul adat dan tradisi di sekitar kita ini, nek anak wedok iku tinggoni wong tuwa, ya kan? Nah, sehingga dia bilang, lah ya aku tinggoni mak dan seterusnya, ya gak ada masalah. Tapi jangan sampai itu kemudian merubah ayat yang di situ. Kalau kemudian setelah dibagi itu ada kerelaan-kerelaan yang lain, silahkan, kan begitu. Nah, begitulah akhirnya kemudian muncul banyak kasus-kasus tanah di kalangan keluarga itu, biasanya karena pembagian waris.
atau karena batasan-batasan, ya, iku sik kurang sak meter dek kuwi iku. Pak Nun Sewu, maaf ya, kalau saya boleh mengusulkan dalam bab itu, ayo ngalah. Sak meter itu, ini kan. Coba itu kalau seandainya kita itu untuk apa kira-kira itu? Juga bisa menghasilkan berapa? Kalau kita tanami padi atau kita tanami apa begitu? Kalau menurut saya, ya karena berat membawa dosa tanah di akhirat nanti, berat. Saya bacakan nanti hadisnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ngomong ngotot apa dan seterusnya, ini menurut saya ya, menurut saya. Apalagi kemudian tidak ada bukti kan? Ya, ketika tidak ada bukti gitu, ya, ayo ngalah. Berapa sih yang bisa kita hasilkan dari setengah meter yang itu menurut kita milik kita itu? Kira-kira itu. Sementara naudzubillah min dzalik, kalau kita di posisi yang salah dan kemudian kita tetap ngotot dengan setengah meter itu, berat di akhirat nanti itu. Ya, berat di akhirat nanti. Nah, ini kan mungkin orangnya masih bagus-bagus Pak, ini sahabat gitu kan, dikokon sumpah kalau Rasulullah SAW, terus diwacakno ayat tentang sumpah, nggak jadi dia. Ayo sekarang dibacakan ayat begitu, wah nih, oh cuma sumpah pocong wani aku gitu kan sekarang kan, ya kan? Kenapa? Karena itu tadi, kita ini sekarang berada di dalam sebuah masa di mana sering terjadi yang disebut dengan jual beli sumpah, ya kan? Jual beli sumpah. Kalian masalah-masalah seperti ini itu tidak gampang, ya kan? Tidak gampang. Dan biasanya persoalan-persoalan sengketa ini itu tidak dengan orang jauh, ya kan? Tidak dengan orang jauh, dengan saudara, dengan tetangga dan seterusnya. Jakarta itu sekarang, ya kan, wah luar biasa kasus tanah itu. Jadi bisa-bisa ada apa namanya, di BPN itu ada sekian sertifikat, sehingga tiba-tiba ada orang datang, ini punya saya, ini loh sertifikatnya. Makanya banyak yang mangkrak tanah di Jakarta, banyak mangkrak gara-gara itu, karena kepemilikannya nggak jelas itu punya siapa, nggak ada orang berani bangun. Ojo ado-ado Pak, ngesik. Ya, jadi kebetulan saya dulu itu rutin ngisi pengajian di Semen Gresik itu ya, tapi kemudian nggak bisa ke sana sehingga kemudian berhenti. Nah, saya ketemu dengan orang yang sudah pensiun itu, dia cerita dia beli rumah yang bagus di Gresik itu, tapi kemudian rumah itu sekarang nggak bisa diapa-apakan. Dia kepengen menjual rumah itu tapi dia nggak bisa. Kenapa? Sengketa itu tempatnya itu. Sehingga banyak di situ rumah-rumah itu mangkrak. Padahal orang itu kan biasanya ketika membeli rumah itu kan untuk investasi, mungkin foto di tol gitu ya, nggak bisa. Coba bayangkan, itu kan artinya dari awal itu dibuat bermasalah, ya kan? Dari awal itu dibuat bermasalah. Saya masih ingat betul tahun 1993 ada teman saya beli rumah di salah satu perumahan di Lamongan. Ya, beli perumahan. Nah, rumahnya waktu itu belum jadi masih belum jadi rumah. Akhirnya dia DP masih berupa tanah, tapi dia sudah memplot di tempat itu sampai kemudian dia lunas rumahnya itu. Panjang sekali urusannya. Ternyata kemudian ketika rumah itu jadi, rumah itu dimiliki orang lain, dan dia habis 2 kali lipat dari harga rumah itu untuk mengurus tanahnya kembali. Bayangkan. Ya, sekalian, itu sebabnya kenapa persoalan tanah di dalam Islam itu berat. Nah, ayat yang kita jelaskan tadi terkait dengan sengketa tanah. Ya, terkait dengan apa? Sengketa tanah. Jadi sekarang nggak bisa kita mengatakan begini, Pak, itu kan urusan dunia Pak. Ya, gak iso digawe pertimbangan rokok swargo. Siapa bilang? Nanti kita jelaskan ininya. Baik, ya, ini artinya ya, nanti bisa diminta. Saya menyebut bahaya utang piutang. Mungkin Bapak semua akan protes, masa utang piutang bahaya. Ya, padahal ada peribahasa yang mengatakan hidup tanpa hutang bagaikan langit tak berbintang, gitu kan? Soalnya kok koyoke
gak ono dheweke iki sing gak tahu utang. Cek iku melarat, cek iku sugih. Ya kan? Wis ta? Monggo, sinten sing saged ngacung? Kula Pak mboten nate utang. Enggak ada. Ya. Tapi di sini saya menyebut bahaya utang piutang ketika dia melakukannya dengan cara yang tidak benar. Nah ini hadisnya itu. Fiddain, maaf. Ya, fiddain terkait dengan urusan utang piutang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau anna rajulan qutila fi sabilillah, seandainya ada orang yang terbunuh di jalan Allah, artinya mati syahid, thumma asya, kemudian hidup lagi, thumma qutila fi sabilillah, kemudian terbunuh lagi fi sabilillah, ya, thumma asya, kemudian hidup lagi, ya, thumma qutila fi sabilillah, kemudian dia terbunuh fisabilillah, artinya sampai 3 kali saking besarnya pahalanya gitu ya. Thumma asya'ah, ya, kemudian hidup lagi, wa alaihi dain, sementara dia punya utang, ma dakhalal jannah hatta yaqdi atau hatta yaqdiya dainahu, orang ini tidak bisa masuk surga kecuali sampai dia bisa melunasi hutangnya. Jadi mati syahid sampai ping 3 kira-kira begitu. Rasulullah SAW membuat perumpamaan seperti itu, dan mati syahid itu kan surga Pak, mati paling mulia kan, al mautu fi sabilillah, ya. Jadi meskipun dia mati syahid gak duwe utang, turun iso bayar, ditunda masuk ke surganya itu, ya, masuk ke surganya itu ditunda. Dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan gak terjadi di kita, ya, persoalan mengabaikan utang piutang, ya, itu juga di kalangan orang-orang yang beragama, ya, terjadi di kalangan orang-orang yang beragama, melanda para ustadz, melanda para kiai, melanda para tokoh agama, ya kan, itu. Dan hati-hati ketika orang yang kita utangi itu belum rela, nggak akan selesai itu sampai di akhirat nanti, ya, sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya kenapa ketika jenazah itu mau dikuburkan, kita pasti mengatakan mobile wonten ingkang wonten sangkutan utang piutang kalian jenazah niki, monggo dipun lapuraken datang pihak keluarga. Untuk apa? Untuk dibayar. Nek sakit ngeti ikhlasaken, nek mboten sakit ngitipun laporaken dumateng keluarga. Nah, lagi-lagi itu kan kudu ana bukti. Keluarga nggak tahu, dia bisa saja menolak. Dibukti nek bapakku utang sampean, kan begitu. Ya kan betul, anaknya nggak tahu dan bapaknya juga nggak bilang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, kalau menurut saya bayar saja utangnya itu. Hitung-hitung kita birrul walidain. Iya nek teman-teman gak diutang, kalau diutang, menurut saya begitu. Jadi kalau orang datang tiba-tiba mengatakan, Dek, bapak sampean pun diutang be aku loh biyen. Kapan? Tahun iki. Dibukti nih Pak. Ya kalau ada bukti nih, boleh waktu gak dicatat, tapi bener aku gak goro. Nih bapak sampean diutang aku. Ya, kalau itu yang terjadi Bapak sekalian, nun saya mohon maaf, menurut saya kalau kita punya, kita bayar. Kita bayar. Ya kalau tidak ada utang, kalau ada utang kan tertunda masuk surga ini. Itu saya yang katakan tadi, persoalan utang piutang nggak bisa diselesaikan dengan istighfar, nggak bisa diselesaikan dengan sholat, nggak bisa diselesaikan dengan minta ampun kepada Allah SWT, diselesaikan dengan orang yang diutangi. Ya ini juga peringatan buat saya sendiri dan kita semuanya, yang saya katakan tadi, semua kita punya ini gitu ya. Gak ono wong sing gak tahu utang. Itu ya. Itu ya. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Ayyuma rajulin
tadayyana dainan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyahu laqiyallaha sarikon. Sapa wong sing duwe utang terus niat gak gelem bayari utange, ketemu Allah statusnya sebagai pencuri. Perhatikan Pak ya, siapa orang yang berhutang kemudian dia niat gak gelem nyawuri utange iku, dadi diniati ngelali ya, ketemu sing diutangi mere supaya nggak ketemu dan seterusnya. Itu kalau ada orang seperti itu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, statusnya orang ini sebagai pencuri ya. Apalagi yang utang ke kita itu orang yang kita segani Pak ya, orang yang kita segani ya, sing dewek sungkani nagih kan sungkan Pak kan seperti itu tuh. Makanya di sini hadisnya menurut saya sangat menakutkan ini. Siapa yang berhutang terus pancene niat gak gelem nyawuri utange, dilalekno ngelali gak kepengin ketemu sing diutangi dan seterusnya, laqiyallaha sariqon, dia akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti dalam keadaan statusnya sebagai pencuri ya, sebagai pencuri itu. Nah makanya sengketa tadi kita lihat, sengketa masalah utang piutang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu ya. Baik, berikutnya yang terkait dengan masalah tanah, bahaya mengambil tanah yang bukan haknya ya, bahaya mengambil tanah yang bukan haknya itu. Karena persoalan mengambil tanah yang bukan haknya ini Bapak sekalian, itu persoalan kejujuran. Dia tahu persis iki tanahku apa enggak, itu tahu persis dia. Ini punya saya atau tidak, itu tahu persis dia. Ya kan? Tahu persis. Makanya orang yang ngeroyok-ngeroyok seperti itu Bapak sekalian, itu karena dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Sehingga dia berusaha untuk bagaimana meyakinkan ya bahwa itu adalah miliknya. Ya, lawannya juga begitu. Ya kan? Nah, disitulah dipertaruhkan kejujuran itu. Tapi naudzubillah min dzalik, disitulah sumpah itu bisa diperjual belikan, dibawa ke pengadilan, membawa atau membela membawa seorang pengacara yang handal dalam tanda kutip gitu kan. Sehingga saya pernah suatu ketika gitu ya, ada orang memperebutkan tanah ini itu dan seterusnya ya, dia membawa pengacara, sekalian harga dia menyewa pengacara itu lebih mahal daripada harga tanah yang diperebutkan itu. Coba nengun ya apa? Jadi harga sewa pengacaranya ini itu lebih mahal daripada harga tanah yang rugi kan? Kan sekarang banyak terjadi begitu. Nah di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudhu ahadun shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tawaqahu Allahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah. Ya, Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang mengambil sejengkal tanah yang bukan miliknya. Sejengkal itu sedikit ya, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi barang siapa yang mengambil sejengkal tanah yang itu bukan miliknya, dia nggak punya hak terhadap tanah itu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat. Lihat bagaimana Islam itu menjaga hak milik, ya, sampai seperti ini. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Imam Bukhari sekalian, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil secengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke dalam 7 lapisan bumi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya kedua-duanya tadi adalah hadis yang tidak
perdebatkan masalah kesohihannya itu. Nah, sekalian, itu sebabnya saya katakan di awal tadi, kenapa persoalan-persoalan seperti ini mendapatkan pembahasan yang sangat luas di dalam Islam, sekalian. Itu karena saya mengingatkan ya materi kita beberapa waktu yang lalu, di antara tujuan diturunkannya syariat itu adalah untuk hifdzul mal, menjaga eksistensi harta kekayaan, dan hifdzun nafas atau hifdzul ard, menjaga kehormatan. Harta bagi seseorang itu kehormatannya, ya, nyawa bagi seseorang itu kehormatannya, dan itu tidak boleh diganggu, ya kan, dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, tentu ayat-ayat seperti ini mudah-mudahan menjadi renungan kita semuanya, sekaligus kita lebih hati-hati ketika berinteraksi yang terkait dengan dua persoalan ini, persoalan utang piutang dan persoalan yang terkait dengan masalah tanah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian